Starry guides our path tonight, stars above an endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Meski Vietnam yang berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 2024, tapi nyatanya Indonesia juga yang terus menjadi sorotan. Sebuah hal yang sekali lagi menjadi bukti kalau Indonesia adalah tim yang paling seksi di Asia untuk saat ini. Apalagi setelah baru-baru ini, Pak Erik membuat keputusan krusial di awal tahun 2025 dengan menggantikan Sintayong dengan Patrick Kluivert. Dari keputusan itu, banyak yang menganggap kalau Pak Erik sedang melakukan perjudian besar. Tapi tidak bagi Madam Pang. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Pak Erick Thohir membocorkan rencana yang tentunya akan membuat timnas Indonesia semakin kuat lagi. Bahkan Pak Erick ini akan membuat Indonesia menjadi salah satu tim raksasa Asia. Thailand juga mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain dan pelatih dari Eropa, membuat level timnas Indonesia meningkat. Awal tahun 2025 menjadi tahun yang penuh kejutan bagi timnas mania dimanapun berada. Bagaimana tidak gitu loh. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu kekuatan besar setelah menunjukkan penampilan luar biasa bersama Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mampu lolos ke Piala Asia 2 tahun secara beruntun, bahkan timnas U23 sempat lolos ke babak semifinal sebagai tim debutan dan tim termuda saat itu. Bahkan kini, di babak round 3, Indonesia mampu menjadi tim debutan dan mampu bersaing dengan menempati peringkat 3 klasemen sementara. Setelah sebelumnya banyak tim yang menganggap remeh timnas Indonesia. Namun kini, Coach Shin sudah tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia karena Pak Erik sudah menunjuk Patrick Kluivert. Legenda timnas Belanda itu memiliki target tinggi dengan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 sisa laga yang dimiliki, Patrick Kluivert diharapkan bisa memenangkan 3 dari 4 pertandingan tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya, kalau Patrick Kluivert tidak akan datang sendirian, dirinya akan didampingi oleh 2 asisten pelatih hebat. Pertama, Alex Pastoor. Ia adalah pelatih berpengalaman dengan rekam jejak yang solid di sepak bola Belanda. Ia pernah menangani beberapa klub Eredivisie seperti NEC Nijmegen dan Excelsior. Alex Pastoor bahkan berhasil membawa Excelsior promosi ke Eredivisie pada musim 2009-2010 setelah memenangkan play-off melawan Sparta Rotterdam. Prestasi ini semakin istimewa karena Excelsior dikenal sebagai klub dengan sumber daya terbatas. Gimana dengan Danny Lanzat? Pria 48 tahun ini ternyata dipilih sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert karena jago berbahasa Indonesia. Namun tentu, ia juga memiliki cukup banyak pengalaman saat pernah jadi asisten pelatih di beberapa klub Belanda hingga klub Asia seperti Al Ittihad. Jelas, kehadiran 2 asisten pelatih ini akan membantu Patrick Kluivert sebagai pelatih. Coba menutup kelemahan dari Patrick Kluivert. Alex Pastoor bakal bawa Indonesia bermain total football. Tim pelatih baru yang dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Danny Lanzat adalah kombinasi yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki peran yang saling melengkapi. Menurut analisis dari Mimin, ketiganya nantinya akan memiliki kontribusi dan peran berbeda dalam upaya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sederhananya, Patrick Kluivert akan jadi pemimpin yang menetapkan filosofi dan strategi keseluruhan, sedangkan Alex Pastoor bakal menerjemahkan filosofi tersebut menjadi taktik dan formasi di lapangan. Gimana dengan Danny Lanzat? Sosoknya kami prediksi akan memiliki tugas untuk menjaga hubungan tim, mengembangkan potensi pemain, dan memastikan komunikasi yang lancar. Hal itu teman-teman yang saat ini membuat Mimin gak sabar ngelihat seperti apa penampilan timnas di bawah tim pelatih Patrick Kluivert. Iya Lur ya, di bawah kepelatihan Patrick Kluivert Indonesia harus lebih maju lagi karena memang di sini dipimpin oleh tiga orang yang sangat mengerti tentang sepak bola. Apalagi Patrick Kluivert ini adalah seorang legend dari Belanda Lur ya. Dan juga Pastoor tadi kan dia juga seorang pelatih. Mungkin ini adalah cara Bapak Erick Thohir untuk mengembangkan persepak bola di Indonesia, mendatangkan sekaligus 2 pelatih Lur ya. Walaupun yang ditunjuk sebagai pelatih utama adalah Patrick Kluivert, tapi 2 yang lainnya juga kan itu sangatlah mengerti tentang sepak bola dan mereka akan sangatlah membantu Patrick Kluivert dalam mendidik dan menjadikan timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi Lur ya. Memang strategi Bapak Erick Thohir
memberdayakan Sintayong itu menurut gua bagus juga Lur, karena memang kita ingin merasakan ya dilatih oleh salah satu pemain dari timnas Belanda juga. Tapi jangan, kita nggak boleh merendahkan Sintayong, karena memang Sintayong sendiri sudah berubah ya, banyak sekali perubahan persepak bola Indonesia ini di tangan Sintayong Lur ya. Kita harus sangat berterima kasih kepada Sintayong. Kita lanjut. Seperti kita tahu, Patrick ini juga punya filosofi sepak bola menyerang. Ia percaya bahwa menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Filosofi ini mendorong permainan agresif dengan fokus pada penguasaan bola dan transisi cepat. Dan jika semua berjalan lancar, maka jangan kaget kalau Indonesia bakal menjadi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Asia. Bahkan Thailand pun sudah mengakui kalau level Indonesia kini sudah di atas mereka. Madampang makin sulit kalahkan Indonesia. Seperti kita tahu, kalau Madampang ini sudah berulang kali bertemu Erick Thohir. Dan dirinya mengaku sedikit banyak tahu arahan rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Lebih lanjut, ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Di mana artinya sama seperti apa yang diutarakan Madampang, kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberi peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak bertingkah lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih, apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal mustahil lagi untuk dibicarakan. Keren loh ya. Thailand sendiri mengakui kedahsyatan timnas Indonesia karang-karang ini loh ya. Apalagi dengan nanti dilatih oleh seorang Patrick Kluivert adalah salah seorang legenda dari timnas Belanda dulu ya. Mungkin inilah secara fisik dan juga secara benar Indonesia tuh sudah benar-benar jadi ditakuti sekali oleh tim-tim di Asia loh ya, karena memang belakangan ini memang Indonesia yang selalu disorot oleh sepak bola dunia, karena memang perubahan yang signifikan loh ya. Vietnam udah nggak dianggap lagi, walaupun Vietnam sendiri menjadi juara Piala AFF, tapi tidak dianggap loh ya. Tetap isu-isu sepak bola yang sangat menarik adalah Indonesia, timnas kita loh ya, harus dibahas oleh dunia, karena memang ya kalau Piala AFF itu piala kacang loh ya. Kita lanjut. Dan dengan kekuatan dan reformasi skuad Garuda yang terus berbenah membuat Thailand mengakui kalau bakal kesulitan kalahkan Indonesia. In the night we find our song, in your arms I belong. Ya Habibi, come with me across the Dan terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat amat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat, karena tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya, kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Dari situ, kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia saat ini. Tentu sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang, dan segala pujian yang terlontar tadi sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Benar itu loh ya, jangan merasa jumawa dan juga sombong dulu. Timnas Indonesia harus tetap maju dan juga meraih mimpi-mimpi, apalagi sekarang sudah dilatih oleh seorang Patrick Kluivert, adalah salah satu legend dari Belanda loh ya. Dan juga sekarang nih negara-negara Asia sangatlah mengakui kehebatan dari timnas Indonesia sendiri, karena memang banyak sekali perubahan-perubahan sepak bola di mata dunia
tentang Indonesia setelah saat-saatnya terpuruk diangkat oleh Sintayong, dan juga Sintayong sendiri banyak ini loh ya buat Indonesia. Sintayong sendiri banyaklah jasanya untuk Indonesia sebenarnya kalau menurut gua, karena memang Sintayong membangun Indonesia itu dari mulai jatuh sampai sekarang. Indonesia dilihat oleh dunia, disoroti oleh dunia, bahkan tim-tim di Asia pun takut mau Indonesia, karena memang Indonesia sangatlah maju dalam persepak bolaannya bahkan tahun belakang ini loh ya, setelah dipegang oleh Sintayong. Mudah-mudahan dipegang oleh Patrick Kluivert nanti Indonesia semakin mantap loh memasuki Piala Dunia, bahkan dapat memenangkannya, walaupun itu sedikit kemungkinan, tapi ya kita berharap tidak kenapa-napa loh deh, demi untuk timnas Indonesia kita. Sekian Raisen dari kali ini dulu, kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.